Halo, kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari saya Mayana Angelita Tambunan, teman saya Naomi Kamelia, Anita Rosalina Purba, Cindera Indah Afriani Nenggolan, dan Desi Ria Anjeliani. Kami akan membawakan materi tentang identitas nasional dan integrasi nasional dengan subtema ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu disintegrasi bangsa? Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, bila integrasi berarti penyatuan, maka sebaliknya disintegrasi adalah ketidakpaduan. Integrasi adalah penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi adalah ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan, atau persatuan perpecahan. Jika integrasi menimbulkan dampak berupa konsekuensi, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya keterpaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak. Keempat, yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan keanekaragaman, yang bisa menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Pencegahan disintegrasi mempertahankan konsep negara kesatuan dan mencegah disintegrasi, maka dilakukan sejumlah upaya, yaitu pertama, taraf pendidikan sumber daya manusia yang harus makin tinggi dan merata. Kedua, kesempatan kerja yang terbuka dan proses rekrutmen tidak nepotisme. Ketiga, distribusi sumber daya ekonomi relatif merata. Keempat, partisipasi politik meluas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cindera Indah. Ancaman disintegritas bangsa Indonesia. Salah satu faktor penyebab adanya disintegritas karena timbulnya konflik. Sedangkan salah satu penyebab timbulnya konflik karena adanya agresi atau penyerangan. Misalnya, yang terjadi peristiwa perang disampit antara orang Madura dengan orang Dayak. Seperti halnya pula yang terjadi di Ambon, Maluku antara orang Kristen dengan orang Islam. Dan masih banyak fenomena di Indonesia lainnya. Untuk mengidentifikasi lebih jauh terkait timbulnya konflik yang disebabkan oleh agresi, ada beberapa yang dapat digunakan sebagai alat analisa. Yang pertama, teori insting. Agresi berasal dari dorongan atau fitrah biologis manusia untuk bertindak merusak dan destruktif. Freud menjelaskan, agresi berasal dari insting tantos atau keinginan untuk mati yang dimanifestasikan dengan menyerang atau menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Teori dorongan, agresi disebabkan karena adanya kondisi-kondisi eksternal, misalnya putus asa, kehilangan muka atau malu, yang membuat orang bermotif kuat melakukan tindakan menyakiti orang lain. Dollard menjelaskan hipotesis frustasi agresi, yaitu bahwa frustasi adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang menimbulkan tindakan agresi. Ada hubungan erat antara perasaan negatif akibat frustasi dengan perilaku agresif. Teori neo-asosiasi kognitif. Agresi berasal dari reaksi negatif terhadap pengalaman kognisi maupun ingatan yang tidak menyenangkan. Brockwitz mengatakan, jika mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, orang lain cenderung melakukan tindakan agresif atau eksplosif, melarikan diri dari keadaan tidak menyenangkan. Teori pembelajaran sosial. Agresi terbentuk karena pembelajaran dari lingkungan sekitarnya, baik melalui pengalaman langsung maupun mengamati perilaku orang lain. Albert Bandura menjelaskan, orang agresi dipenuhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman masa lalunya, penguatan atau hukuman terhadap agresifnya, persepsi orang yang bersangkutan terhadap tepat tidaknya agresi yang dilakukannya,
dan antisipasinya terhadap potensi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan agresinya. Contoh disintegrasi. Yang pertama, terjadinya tawuran antar sekolah. Yang kedua, terjadinya pengeroyokan. Yang ketiga, bully membuli di sekolah. Yang keempat, terjadinya demo untuk menurunkan harga BBM. Yang kelima, kasus G30 SPKI. Yang keenam, pemberontakan di Aceh. Yang ketujuh, pemberontakan Andi Ajis pasca kemerdekaan. Yang kedelapan, pertikaian antara DPR dan Polri. Yang kesembilan, terjadinya golongan tua dan golongan muda saat detik-detik proklamasi. Yang ke-10, demo menuntut lengser Presiden Soeharto. Yang ke-11, terjadinya pertengkaran di dalam keluarga. Yang ke-12, pertikaian kubu partai saat terjadinya pemilu. Yang ke-13, terjadinya aksi pembegalan sepeda motor. Yang ke-14, terjadinya pertengkaran di sosial media. Yang ke-15, perang antar suku di Papua. Yang ke-16, perang antara Israel dan Palestina. Yang ke-17, konflik antara umat Islam dan Kristen. Ke-18, para petani demo karena harga beras turun. Yang ke-19, seorang siswa mengancam siswa lainnya jika tidak memberikan contekan saat ujian. Yang ke-20, permusuhan karena berbedanya pandangan atau pendapat. Saya Naomi, saya akan melanjutkan materi kita tentang konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan Permesta, yang dimana PRRI itu merupakan sebuah singkatan dari Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di wilayah Sulawesi dan Sumatera karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diberlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa angkatan darat mereka lebih rendah dibanding dengan angkatan di Jawa. Oleh karena itu, mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendirinya. Dewan-dewan ini juga memiliki pimpinannya masing-masing. Di antaranya adalah Dewan Benteng di Sumbar, dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Dewan Gajah Mada di Medan, dipimpin oleh Maludin Simbolon. Dewan Manguni di Manado, dipimpin oleh Lekol Fedle Samuel. Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Lekol Balian. Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Lekol Ahmad Hussein pada 15 Februari tahun 1958 bersama Saifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal ini yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat, yaitu Permesta. Respon dari pemerintah pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama kali itu ditunjukkan untuk meredam PRRI dan operasi yang bernama Operasi 17 Agustus. Yang dipimpin oleh Lekol Ahmad Yani untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini. Yang kedua ada konflik ideologi. Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya ancaman ini muncul setelah Amir Saifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Saifuddin merasa kecewa dengan penurunan sehingga yang membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. 3 partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosial Indonesia, serta Partai Buruh Indonesia. Tujuannya adalah Amir Saifuddin membentuk untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Sementara musuh yang mendirikan PKI Madiun
ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Medium dan terjadi pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunis dan Pancasila adalah menjadi pemicu dari konflik ini. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur bergabung ke dalam NKRI. Namun, banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya, masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950 yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smukel. Kristen Smukel ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Untuk bisa mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. J. Leimena untuk bisa berunding dengan Smukel. Namun, usaha ini tidak berhasil. Langkah selanjutnya yang diambil oleh NKRI adalah mengirimkan Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukan dalam sebuah usaha untuk menaklukkan RMS. Pada tahun 1963, Smukel pun berhasil ditangkap di Pulau Seram dan dijatuhkan hukuman mati dan mengakhiri RMS. Nah, itu berbagai macam ancaman disentrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. NKRI adalah negara yang luas dengan berbagai macam keanekaragaman, menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan harus bisa bersikap adil dan memenuhi berbagai hak dari warga negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara. Bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada, akan terlihat bahwa pluralitas, suku, agama, dan ras antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar untuk kasus yang lain. Namun, ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat suatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang arif namun tegas. Walaupun aspek hukum, kejadian, dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.